Hey guys, hari ini saya ada di daerah Bogor. Dari Jakarta saya naik tol Jagorawi, terus turun di exit Ciawi Puncak. Lalu nggak lama dari situ tinggal belok kanan deh di perempatan yang memang itu gerbangnya Rancamaya Golf Estate. Dari situ tinggal jalan lurus terus, nyampe deh kompleknya di sebelah kiri, Aura Wikara House di situ. Dan saya akan nge-review rumah kayu hasil kolaborasi dari Woodlam Indonesia dan juga arsitek Andra Matin. Kalau ngelihat rumah yang tampak depannya kayak gini, penasaran nggak kira-kira dalamnya kayak apa? Ayo kita lihat sama-sama. Buat yang belum tahu saya, nama saya Mario Wibowo. Saya dulu sekolah di jurusan arsitektur, tapi akhirnya saya memilih full time di fotografi, tetapi spesialisasi di bidang fotografi arsitektur dan interior. Sampai saat ini saya sudah mendokumentasi lebih dari 1000 proyek di Indonesia dan juga di luar Indonesia. Nah, sekarang saya mau coba buat nge-review rumah. Moga-moga bisa diterima ya oleh kamu semua. Sekarang kita udah sampai di persimpangan dari rumah ini. Ya, jadi ini adalah daerah servis di sebelah kiri. Mungkin kalau owner yang naik mobil nyetir sendiri langsung masuk ke sana, masuk langsung ke dalam. Tapi kalau menurut saya lebih baik masuk dari area main entrance. Kenapa? Karena main entrance ini didesain penuh dengan experience. Ya, ciri khas dari Mas Aang kalau ngedesain itu kalau masuk rumah biasanya nggak langsung masuk pintu masuk tapi rada belok-belok dulu. Ya, ini pada saat kita masuk langsung ada air di sini, kedengeran suara air. Kita juga bisa ngelihat sedikit area foyer di dalam, jadi udah tahu ada something di dalam. Terus di sini ada tempat nongkrong juga nih buat sore-sore, pasti adem banget ya, enak. Ini ada rumput juga di kanan, kita bisa pegang, enak aja rasanya gitu ya, megang-megang rumput. Dan sekarang kita udah mau masuk ke main entrance ya. Jadi ini main entrance-nya, dari depan tadi kita berasanya lega, gede, jalannya agak muter-muter dikit gitu kan, tahu-tahu kita masuk sini langsung gelap. Space-nya di press, jadi akan berasa feeling-nya intimate di sini. Kita coba masuk ya. Kita udah sampai di foyer sekarang. Begitu masuk langsung disambut dengan tekstur lantai dari batu pecah ya, jadi ada bunyi-bunyinya langsung. Di sebelah kanan kita ada kolam yang menyambungkan antara ruang luar dengan ruang dalam. Ini di sebelah kanan ada ramp buat naik ke atas, tapi ditutupin pakai screen kayu ya. Karena pakai material kayu ini jadi berasa lebih warm gitu feelingnya. Udah gitu juga ditambahin ada skylight dari atas ini ya, jadi ini double volume, jadi skalanya agak gede di sini. Jadi begitu kita masuk aja, kita sudah mendapatkan rich experience ya di foyer ini. Kita lanjut masuk dalam ya. Setelah lewat dari foyer, sekarang kita bisa milih mau naik atau mau ke area publik di sebelah kanan saya. Yuk kita lihat. Di sini ada toilet publiknya. Kita udah sampai di area publiknya. Langsung disambut sama view ke taman samping ya. Keren banget. Berasa langsung lega. Kelihatan ada rumput, lalu ada kolam renang di sana. Dan di sini juga adem ya. Padahal udah siang nih. Dan nggak ada AC, cuma masang kipas angin doang. Mungkin karena memang di daerah Bogor juga di sini. Ini pantry-nya, dining room-nya, sama living room-nya didesainnya nyambung jadi satu semuanya. Jadi rumahnya berasa lega, panjang gitu, sesuai dengan tren masa kini. Ya, ini dining room-nya bisa buat 8 orang ya, ada 8 kursi. Dan favorit saya itu di sini ya, di living roomnya. Soalnya kita bisa duduk nyantai sambil dengerin musik, baca buku,
Tapi ada view-nya yang lihat ke taman, ada suara air kolam renang juga. Jadi buat nyantai itu enak banget di sini. Menariknya lagi, ruangan ini bisa dibuka tutup pakai pintu sliding dari kaca. Ya, jadi walaupun dalam keadaan terbuka atau tertutup, hubungan ruang antara luar sama dalam tetap berasa nyambung. Sekarang kita coba naik ke lantai 2. Tahu nggak sih alasannya kenapa pakai RAM? Kita tuh dipaksa olahraga, jadi rumah sehat lah ya. Saya rasa itu alasan utamanya kenapa pakai RAM. Selain lebih keren ya, kalau tangga kan udah mainstream ya, banyak orang pakai tangga, jadi pakai RAM lebih cakep lah. Oke, terus selain RAM, di sini sebelah kanan RAM ini ada bukaan ke bawah ya, kita bisa ngeliat kolam yang tadi dari depan tuh nyambung. Jadi berasanya ruangannya tuh nggak tertutup, berasa ada tembus juga ke bawah dan sekaligus ada sirkulasi udara juga. Terus dindingnya ini yang nyambung keluar nih pakai kayu bengkirai ya, kayu bengkirai juga disusunnya nggak rapet, jadi ada kisi-kisinya gini nih, jadi kita bisa ngintip-ngintip ke depan. Jadi ruangannya nggak benar-benar tertutup juga, jadi kita bisa tembus-tembus gitu. Dan yang terakhir ada skylight juga di atas ini, jadi supaya RAM-nya nggak gelap, ada bukaan cahaya. Ini kalau siang-siang juga cahaya masuk. Oke, let's go. Sampai di lantai 2. Ini di belakang saya adalah master bedroom. Kita cek master bedroomnya. Ini master bedroomnya. Semua dinding dan plafonnya pakai material kayu juga. Kayunya tuh yang warna terang ini pakai bahannya kayu cemara. Sedangkan untuk furniture-nya ini pakai walnut. Terus toilet utamanya ini ada 2 wastafel. Terus ada bagian bathtubnya sama showernya di sini. Kita lihat ke kamar yang berikutnya. Sebelum kita ke kamar yang berikutnya, kita bakal ngelewatin lorong yang dibungkus dari kayu semua ini. Dan di atasnya juga ada skylight lagi dari kisi-kisi kayu yang kalau siang-siang masuk cahaya keren banget. Nah, di ujung lorong ini ada void yang kalau kita ngeliat ke bawah ini, kita bisa lihat entrance-nya lagi tempat tadi kita masuk awal. Jadi ada hubungan ruang antara lantai 1 sama lantai 2-nya. Nah, ini kamar yang berikutnya. Ayo kita lihat. Kamar yang ini ukurannya lebih kecil daripada master. Kamar ini lebih banyak menggunakan material walnut, jadi nuansanya lebih gelap. Kemudian kamar ini juga kena matahari pagi. Kalau pagi-pagi itu cahaya mataharinya masuk ke dalam ruangan, nge-create shadow yang sangat menarik di sini. Shadow-nya menariknya terbentuk dari screen ini. Nah, screen-nya akan saya bahas nanti ya. Kita lanjut dulu ke ruang kerja di sebelah. Ini ruangan kantornya, nuansanya mirip sama master bedroomnya ya, pakai kayu warna terang semua. Kemudian ini kalau lagi sambil kerja ada jendela aja nih, jadi bisa ngelihat view ke depan rumah. Oke, kita lanjut, kita lihat toiletnya di lantai 2 ini ya. Ini nih toiletnya yang ada di lantai 2. Sekarang kita coba lihat ke lantai 3-nya, alias rooftop ya. Untuk rooftop kita bisa lewat RAM lagi. Ini sekarang di lantai 2,5. Jadi dari RAM lantai 2 mau menuju ke rooftop, ada tempat nongkrong dulu nih. Bisa buat santai-santai, bisa ngeliat view ke samping sama ke depan. Sampai nih di lantai rooftopnya. Lantai rooftop ini semua juga dari kayu nih. Sambungan dari cladding yang dari depan semua, jadi pakai materialnya kayu bengkirai. Kalau sore-sore, duduk di sini udah paling juara deh. Bisa istirahat,
hangout sama teman, mau ngopi-ngopi, nyantai-nyantai ya intinya. Enak banget buat chill di sini, view-nya juga bagus, udaranya juga enak, sejuk. Oke, jadi udah lihat semua interiornya kan tadi di dalam, kita semua udah bahas. Sekarang kita turun lagi ke bawah, kita bahas secara arsitekturnya. Oke, jadi sekarang kita udah sampai di taman samping. Kita ngelihat ke arah bangunannya nih ya. Jadi bangunannya tuh kebelah dua, yang sebelah kiri sama sebelah kanan. Yang sebelah kiri itu terdiri dari ruang kerja, kamar yang kecil tadi, sama toilet. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah master bedroomnya. Nah, ngomong-ngomong yang sebelah kiri ini kan semua ketutup sama screen nih. Nah, screennya ini oleh teman kita juga, BioLiving, yang bikin. Nah, screen itu bisa dibuka lewat sini. Nah, ini adalah topik favorit saya, yaitu bahas kolam renang. Kolam renangnya posisinya ada di belakang bangunan ya. Ya nggak terlalu gede sih, manjang, just nice. Tapi yang paling penting buat saya, kalau ada kolam renang itu, kita bisa udah sampai di pembahasan yang terakhir nih. Kita bahas tampak luar dari depan ya. Kita bahas arsitekturnya. Jadi, kalau dari depan kita lihat, di sebelah kiri bangunannya itu adalah satu bangunan yang buat ram sendiri. Jadi itu ram dari lantai 1 sampai lantai 3. Fungsinya juga sekaligus nutupin matahari sore. Kemudian tengahnya kebelah ada kisi-kisi, itu isinya lorong menuju ke kamar-kamar. Dan yang sebelah kanan ini adalah kamar-kamar tidur tadi yang kita lihat dari tampak samping juga. So, setelah ngelihat rumah ini secara keseluruhan, arsitektur dan interior, mau nggak kamu punya rumah kayak gini? Kalau belum yakin, bisa lihat video kita di channel YouTube kita ini. Namanya Aura Wikara House, nunjukin proses pembuatan rumahnya dari awal sampai ada video sinematiknya yang udah jadi. Keren banget, dijamin nggak nyesel. And finally, if you like this video, jangan lupa buat klik subscribe, komen, dan like, dan juga share ke teman-teman yang seneng sama topik arsitektur dan interior. Saya Mario Wibowo, motret terus, jangan bosan. Rolling kamera action. Tapi saya spesialnya tapi spesialis. Jadi pintu sliding kaca ini bisa ditutup. Alah, nggak ada di ujung sono lagi. Ngomong apa gue?